Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat Triple One. Oke, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman saya selama setahun ya memakai SND. Ini jujur pengalaman pribadi saya selama memakai motor ini. Menurut saya SND emang hampir gak ada kurangnya atau kendala apalah gitu, bisa dibilang cukup menurut saya. Nah, dulu sebelum saya beli motor ini, saya pertama yang bikin saya ragu adalah suspensi forknya, itu suspensi depan. Tapi saya berpikir lagi, gak mungkin dong mesin segalak ini pabrikan mengaplikasikan dengan suspensi yang asal-asalan, dan ternyata benar guys. Jujur saya nggak ada kecewa. Tapi untuk dipakai terabas, motor SND ini suspensinya kurang begitu nyaman, karena motor ini semi kompetisi jadi keras gitu ya. Tapi ketika motor sedang lari, sedang kencang di jalan yang bergelombang, memang nyaman sih, nggak kerasa getaran dan atau ngebanting atau gimana gitu, aman-aman saja. Beda ketika kita jalan lagi pelan, kerasnya itu akan terasa. Nah, untuk suspensi belakang saya nggak perlu ceritain karena udah cukup nyaman menurut saya. Kalau mau dipakai enduro, USD depan atau fork depannya itu kalau mau nyaman menurut saya perlu di setting lagi, dari mulai ribbonnya dirubah ke yang paling soft gitu, atau bila perlu kekentalan olinya kita ganti ke yang lebih encer, misalkan yang 10W ke bawah gitu. Untuk mesin saya nggak banyak komen, cukup gahar, pokoknya puas. Apalagi di RPM atas, tenaganya dia mulai keluar. Dan bahan bakar disaranin harus menggunakan Pertamax ya, jadi yang beroktan 92 ke atas lah gitu. Bisa pakai Pertalite, tapi ya kalau misalkan darurat, misalkan kita di jalur kehabisan bahan bakar dan gak ada pilihan lagi selain Pertalite, ya mau gak mau daripada harus mendorong gitu ya. Cuman konsekuensinya performa tenaga motor jadi kurang maksimal guys, jadi terasa lebih basah gitu dah. Pernah saya coba full pakai Pertalite, hasilnya ketika nemu tanjakan yang lumayan curam, saya gagal melibasnya. Biasanya pakai setengah kopling motor tuh langsung lari ngejerujus gitu ya, nggak nyengok. Ini malah nyengok. Mungkin skill saya juga sih yang masih pemula. Oke, terus untuk bagian mesin lainnya yang mesti diperhatiin sebelum motor ini dibawa ke medan tempur yang ekstrim, terutama ketika harus melewati sungai yang dalam gitu. Di bagian kabel yang masuk ke bagian magnet sebaiknya dikasih lem guys, lem karet gitu, biar lebih rapat supaya air tidak masuk ke dalam mesin gitu. Kalau air sudah terperangkap di dalam mesin, khawatirnya terjadi karat, dan biasanya yang kena duluan tuh bearing pinion starternya guys, seperti yang saya alami dulu. Tapi itu wajar sih, wajar, namanya juga terabas gitu. Dan menurut saya yang menjadi nilai plusnya dari motor ini
dia sudah memakai electric starter, dan ya lumayan, itu sangat berguna untuk terabasan. Karena dikala kita udah kehabisan tenaga atau motor tiba-tiba mati ketika di jalur yang tanggung, kita tinggal pencet starter, nggak repot-repot gitu, nggak susah. Dan itu sangat membantu sekali guys untuk enduro gitu ya. Dan yang kedua, extra fan itu sangat berguna ketika kita harus berjalan pelan. Kita nggak takut overhead gitu ya, sehingga kita tetap bisa berjalan gitu. Oke, untuk keseluruhan motor ini menurut saya sudah lebih dari cukup, tinggal gas lah pokoknya. Oh ya, dan motor ini tidak disarankan untuk harian atau di jalan biasa gitu, karena emang nggak bisa dibikin surat-suratnya kata, emang khusus buat ngapruk gitu. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan rezekinya. Yang belum punya jodoh, semoga cepat dipertemukan, amin. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.